Manajemen stakeholder proyek. Pentingnya manajemen proyek stakeholder. Tujuan dari manajemen proyek stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terlibat pada proyek, untuk menganalisis harapan para stakeholder dan untuk secara efektif melibatkan para stakeholder. Proyek sering menyebabkan perubahan. Jadi proyek sering menyebabkan perubahan dalam organisasi dan beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan mereka ketika proyek selesai. Manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh jika proyek mengakibatkan hilangnya pekerjaan untuk beberapa stakeholder. Sebaliknya, mereka bisa dipandang sebagai sekutu jika mereka memimpin sebuah proyek yang membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru, atau meningkatkan gaji bagi para stakeholder tertentu. Dalam kasus apapun, manajer proyek harus belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai stakeholder. Apa yang salah? Mengubah cara kerja yang dilakukan dapat mengirim gelombang kejut melalui organisasi, meninggalkan banyak orang ketakutan dan bahkan berpikir tentang cara-cara untuk menghentikan atau melakukan sabotase proyek. Donald White, pendiri dan manajer program pada Advanced Systems Leaders di Washington DC, menggambarkan situasi yang dapat menimbulkan sabotase pada proyek. Yang pertama, pengambil alihan saham. Yang kedua, keuntungan jangka pendek. Yang ketiga, ambisius dan kurangnya rasa hormat. Proses manajemen proyek stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder. Mengidentifikasi setiap orang yang terlibat dalam proyek atau dipengaruhi oleh itu dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Kemudian yang kedua, perencanaan manajemen para stakeholder, menentukan strategi yang efektif untuk melibatkan para stakeholder. Kemudian yang ketiga, mengelola keterlibatan stakeholder, berkomunikasi dan bekerja dengan para stakeholder proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Kemudian yang keempat, mengontrol keterlibatan stakeholder, pemantauan hubungan stakeholder dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan para stakeholder yang diperlukan. Di sini ada ringkasan manajemen stakeholder proyek. Mengidentifikasi stakeholder. Para stakeholder proyek internal secara umum meliputi sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Para stakeholder internal lainnya meliputi top manajemen, manajer fungsional lainnya, dan manajer proyek yang lain karena organisasi memiliki sumber daya terbatas. Stakeholder proyek eksternal meliputi pelanggan proyek. Di sini jika mereka dari luar organisasi, kemudian pesaing, pemasok, dan kelompok-kelompok eksternal lain yang berpotensi terlibat dalam proyek atau terpengaruh karenanya, seperti pejabat pemerintah dan warga masyarakat yang peduli. Stakeholder tambahan. Stakeholder lainnya termasuk direktur program, kemudian keluarga manajer proyek, serikat buruh, pelanggan potensial. Jadi hal ini juga diperlukan untuk fokus pada stakeholder dengan ikatan paling tepat untuk proyek, misalnya supplier utama. Daftar stakeholder. Daftar stakeholder register meliputi informasi dasar stakeholder. Yang pertama, informasi identitas, nama stakeholder, jabatan,
lokasi, peran dalam proyek, dan informasi kontak. Kemudian informasi assessment, di sini ada requirement utama dan harapan stakeholder, pengaruh potensial, dan tahapan proyek di mana stakeholder memiliki ketertarikan paling tinggi. Kemudian klasifikasi stakeholder, apakah stakeholder internal atau eksternal bagi organisasi, apakah stakeholder pendukung atau proyek atau resisten. Di sini ada contoh daftar stakeholder, ada name, position, internal, external, project role, contact information. Klasifikasi stakeholder. Setelah mengidentifikasi stakeholder utama proyek, kita dapat menggunakan model klasifikasi lain untuk menetapkan pendekatan terhadap pengelolaan relasi stakeholder. Sebuah matrik power atau interest dapat digunakan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat kewenangan atau power dan tingkat ketertarikan interest terhadap hasil proyek. Tingkat engagement stakeholder: unaware, tidak peduli pada proyek. Kemudian resisten, peduli akan proyek namun resisten terhadap perubahan. Kemudian netral, peduli akan proyek namun tidak mendukung atau resisten. Kemudian supportive, peduli dan mendukung perubahan. Dan yang terakhir leading, peduli pada proyek. Bagaimana sebaiknya? Daripada hanya mengatakan tidak ketika sponsor proyek meminta sesuatu yang tidak masuk akal, lebih baik untuk menjelaskan apa yang salah dengan permintaannya dan kemudian menyajikan cara yang realistis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya, bagaimana menangani permintaan dari sponsor proyek untuk mengirim tablet PC baru dalam 2 bulan ketika kita tahu hal itu tidak mungkin. Berdasarkan pengalamannya, kita tahu untuk proses RFQ saja perlu waktu hampir sebulan. Kita meneliti fakta-fakta untuk mengusulkan jadwal pengiriman yang realistis. Sponsor proyek mengatur ulang ekspektasinya setelah ia tahu apa yang diperlukan untuk memproduksi PC tablet. Planning pengelolaan stakeholder. Setelah mengidentifikasi dan menganalisa stakeholders, tim proyek harus mengembangkan rencana pengelolaannya. Rencana pengelolaan stakeholder meliputi yang pertama tingkat keterlibatan atau engagement saat ini dan yang diinginkan. Kemudian keterkaitan antara stakeholder, kemudian kebutuhan komunikasi, manajemen strategi potensial setiap stakeholder, kemudian yang terakhir metode untuk memperbarui rencana manajemen stakeholder. Informasi sensitif. Karena rencana manajemen stakeholder seringkali berisi informasi sensitif, maka tidak harus menjadi bagian dari dokumen proyek resmi yang biasanya tersedia untuk review bagi semua stakeholder. Dalam beberapa kasus, hanya project managers dan sebagian kecil anggota tim yang membuatnya. Rencana manajemen stakeholder tidak ditulis dan jika ada didistribusi dengan sangat terbatas. Contoh analisis stakeholder. Jadi di sini ada nama, kemudian power, kemudian ada current engagement dan potential management strategies. Mengelola stakeholder engagement. Yang pertama, keberhasilan proyek sering diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsor. Sponsor proyek seringkali meranking keseimbangan triple constraint atau ruang lingkup, waktu dan biaya untuk mencapai tujuan proyek. Peringkat ini dapat ditunjukkan dalam sebuah matriks manajemen ekspektasi untuk membantu memperjelas ekspektasi. Stakeholders sebagai key project team members.
Pada beberapa proyek TI, stakeholder penting diundang untuk menjadi anggota tim proyek. Misalnya ketika Northwest Airlines yang sekarang Delta telah mengembangkan sistem reservasi baru yang disebut ResNet. Itu mewawancarai agen pemesanan untuk posisi sebagai programmer pada tim proyek. Northwest memastikan bahwa kebutuhan pengguna yang dipahami dengan meminta mereka benar-benar mengembangkan sistem user interface. Menggunakan software dalam manajemen proyek stakeholder. Produktivitas software komunikasi dan tools kolaborasi dapat mendorong keterlibatan stakeholder. Sosial media juga dapat membantu keterlibatan stakeholders. Contoh, LinkedIn memiliki ribuan kelompok bagi para profesional manajemen proyek. Beberapa software manajemen proyek dilengkapi fungsi seperti Facebook untuk mendorong membangun hubungan pada proyek, seperti memberikan rating untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Sosial media sebagai project managers. Elizabeth, penulis media sosial untuk manajer proyek, menjelaskan pro dan kontra dari beberapa tools media sosial termasuk blog, tools kolaborasi, instant messaging, microblog seperti Twitter dan Facebook, podcast, RSS, social network, podcast, video, webinar, dan wiki. Harin memberikan saran ketika menggunakan media sosial dan kapan tidak menggunakannya. Seperti kata pepatah, orang bodoh dengan tool masih hanya orang bodoh. Banyak keterlibatan stakeholder membutuhkan teknik kuno seperti berbicara dengan seseorang. Sekian materi manajemen stakeholder proyek.